dikasih oleh Tuhan, kalau kemarin beberapa hari yang lalu hujan berhari-hari, ibu-ibu bingung pakaiannya nggak kering-kering, apalagi yang punya bayi, ya. Dan kita juga sempat kepikiran, ya Tuhan, tanggal 20 gimana nih, ya. Tapi ternyata Tuhan itu memang baik, sangat baik, dan tepat pada waktunya pertolongan yang luar biasa. Dan ternyata tanggal 19 kemarin cuaca cerah, dan saya katakan Tuhan, saya percaya tanggal 20 juga cerah. Amin. Dan ternyata itu terjadi, ya. Ini juga saudara yang kasih merupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Haleluya. Ya. Jadi cuaca yang hari ini kita alami baik, ini merupakan pertolongan Tuhan. Lalu kalau kita melihat perkembangan hari ini, pasien COVID positif 19 semakin hari bertambah banyak, khususnya Cilacap Tengah. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau dilihat orang mulai curiga satu dengan yang lain. Apalagi pasien positif COVID yang sudah sembuh. Ketika dia datang, orang yang di sekitarnya mulai menghindar mereka. Padahal sudah dinyatakan sembuh. Tapi untuk wanti-wanti, orang yang di sebelahnya itu nggak mau dekat. Paling-paling, nah, gitu saja. Ngobrol pun nggak mau. Padahal sudah dinyatakan sembuh. Artinya apa, saudara yang kasih? Ketika kita melihat seseorang ataupun ada kita ketahui seseorang sudah mengidap ataupun pernah mengalami COVID-19, rasa was-was itu saudara yang kasih semakin hari semakin tinggi. Tidak jadi masalah, itu saudara yang kasih wajar dilakukan, karena itu kita harus saudara yang kasih berhikmat dalam segala sesuatu. Ya, kita mau lihat saudara yang kasih. Kalau hari ini bahwasanya Bapak Ibu yang hadir pada saat hari ini, saudara yang kasih, kita semua dalam keadaan sehat dan berkati Tuhan, dalam keadaan baik, walaupun di sekitar kita tidak baik, tapi kita semua dalam keadaan aman dan berkati Tuhan. Amin. Kita buka sesuai dengan judul tema daripada tahun ini adalah tentang Immanuel. Terlalu kecil tulisannya, gitu ya. Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu saudara yang kasih sudah mendapatkannya, saya undang kita bagi diri, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-23. 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu saudara yang kasih kembali, Allah menyertai kita. Kita nanti melihat mengapa Allah mau menyertai kita. Tapi kita mau melihat saudara yang kasih latar belakang tentang Maria. Kalau dari pasal ini saudara yang kasih, Maria itu dikatakan adalah seorang gadis, ya, punya tunangan tetapi hamil, dan tunangannya ini juga tidak merasa dia melakukan sesuatu, gitu ya. Kalau menurut peraturan orang dahulu, bahwasanya dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24, nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah. Di situ ada satu aturan bahwasanya orang ataupun anak gadis yang ketahuan ketika dia sedang mengandung, gitu ya, dia harus diarak, dibawa ke pintu gerbang kota bersama dengan pasangannya dan dilempari pakai batu sampai mati, ya. Itu hukumannya saudara yang kasih waktu dulu. Jadi sungguh sangat mengerikan. Itu yang dialami oleh Maria ketika dia mengetahui dia hamil, pregnant. Wah, mengerikan saudara yang kasih. Tanpa ataupun harus melakukan sesuatu, karena pada saat itu memang Tuhan mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang dikerjakan ataupun yang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu lahir bukan dari hasil hubungan kedagingan, tetapi itu adalah kuasa Roh Kudus, ya. Itu harus kita pahami. Sebagai Maria, kalau saudara kasih saudara di posisi Maria, saudara pasti akan mengalami kepahitan hal yang sama. Sakit, diledek oleh tetangga. Penderitaan saudara kasih sakit,
dia harus mengalami itu surga yang kasih selama 9 bulan ya lamanya, 9 bulan 10 hari katanya ya, kalau menurut pembidana. Dan ternyata surga yang kasih suaminya juga atau tunangannya juga, yaitu Yusuf, dia juga surga yang kasih mengalami hal sama. Dia berusaha untuk menceraikan atau meninggalkan ya. Ada dua pilihan yang harus dia lakukan. Tetapi kenyataannya surga yang kasih Roh Kudus ataupun melalui malaikat menegaskan kepada mereka bahwasanya ini bukanlah kehendak manusia, ini merupakan kehendak Allah ya. Jadi kita mau melihat mengapa Allah mau menyertai manusia. Yang pertama, surga yang kasih karena manusia memiliki kelemahan. Kalau kita tadi melihat tentang Maria ataupun Yusuf, mereka sama-sama memiliki kelemahan, tidak mampu menerima keadaan yang pahit. Bapak Ibu surga yang kasih, saudara dan saya pun mengalami hal yang sama, tidak mampu mengalami sesuatu yang pahit ya. Contohnya tentang kekhawatiran yang dialami orang-orang hari ini adalah tentang kebutuhan hidup, tentang sandang dan pangan ya. Lalu tentang perumahan, hari ini makan apa, besok makan apa, besoknya lagi gimana gitu ya. Lalu ada kekhawatiran, wah nanti aku hidup dalam kemiskinan. Ada orang yang kasih hidup takut miskin. Ada baiknya, karena itu akan memicu dia yang kasih untuk bekerja keras. Tetapi ada jeleknya, karena itu akan membuat pola pikirnya yang kasih untuk melakukan sesuatu sekuat tenaganya tanpa mengandalkan Tuhan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, itu memang dialami oleh semua manusia, apalagi tentang masa depan. Kekhawatiran tentang masa depan. Wah, nanti anakku selesai SMP masuk SMA, cukup nggak sih ya biayanya? Selesai nanti masuk SMA mau kuliah, bisa nggak dia kuliah? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu ketika bapak saya saudara yang kasih sudah pensiunan, saya lihat saudara yang kasih memang berat, sangat berat saudara yang kasih keadaan perekonomian. Lalu saya sempat berkata begini, Tuhan, saya kuliah nggak ya? Kakak saya kuliah, saya nggak kuliah, nggak apa-apa deh. Yang penting perekonomian tidak seperti sekarang ini. Tapi ternyata saudara yang kasih, bapak saya mengatakan, ayo daftar kemana? Kuliah aja deh, jangan takut, Tuhan pasti tolong. Luar biasa ya. Akhirnya saudara yang kasih, saya melanjutkan untuk kuliah ya. Itu dialami saudara yang kasih. Siapapun mengalami hal itu, kekhawatiran di masa depan. Apalagi saudara yang kasih tentang kesakitan, sakit, penyakit. Sama halnya yang hari-hari ini berkembang tentang pasien COVID-19, takut. Kalau yang sebelah sudah terkena, takut. Kalau yang sebelah lagi yang terkena, takut. Melakukan segala sesuatunya jadi terbatas. Takut dengan penyakit yang hari-hari ini sedang berkembang. Lalu ketakutan lagi saudara yang kasih ketika menghadapi bencana, tidak berani melakukan sesuatu. Bahkan juga saudara yang kasih, ada orang yang takut mati. Kalau mati mau kemana? Saya mau tanya Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau mau mati mau kemana? Kalau engkau mati mau kemana Bapak Ibu? Ya. Nyanyilah dan menarilah. Karena saya tanya Bapak Ibu, kalau mati nanti mau kemana? Baru beberapa orang yang jawab. Saya tanya sekali lagi, kalau Bapak Ibu nanti mati mau kemana? Haleluya. Harus kuat nyatakan komitmenmu, prinsipmu di hadapan Tuhan. Kalau aku mati, aku masuk surga. Amin. Haleluya. Kan takut mati Bapak Ibu saudara. Tiba-tiba nih datang nih orang-orang tetangga sebelah dia nggak senang nih. Tiba-tiba dia menghunuskan pisau misalnya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu langsung mundur? Sudah deh, kita pulang aja deh. Nggak jadi, udah diancam nih. Tinggal jangan takut mati Bapak. Tuhan Yesus pasti menolong kita ketika kita di dalam posisi yang benar.
Kita melihat yang kedua, yaitu kalau tadi saudara yang kasih, yang pertama manusia punya kelemahan, yang kedua adalah Yesus mau menyatakan bahwasanya dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Siapa lagi saudara yang kasih? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Karena dia lahir tanpa dosa. Hanya sosok yang tidak berdosa yang mampu mengampuni dosa. Ya. Dia mampu mengampuni dosa, dia mampu juga saudara yang kasih memusnahkan iblis ataupun menaklukkannya. Pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat di udara, dia akan kalahkan saudara yang kasih, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, mengapa Allah mau menyertai manusia? Yang pertama saudara yang kasih, manusia penuh dengan kelemahan. Yang kedua, Allah mau menunjukkan bahwasanya dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Seperti apa saudara yang kasih? Kita mau melihat seperti apa penyertaan Tuhan itu. Kita buka dalam Ibrani 13 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat yang kelima sampai yang ke-6. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba Allah, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah penolong kita. Bentuk penyertaan Tuhan itu adalah melalui pertolongannya. Pertolongannya ketika Bapak Ibu tiba-tiba menyeberang di satu tempat, tiba-tiba muncul ada kendaraan, dan Bapak Ibu tiba-tiba teringat lagi, oh Tuhan tolong, lewat, ya, tidak terjadi sesuatu. Itu merupakan satu pertolongan Tuhan. Ataupun ketika ada sesuatu yang mau kita bayar, misalnya mau bayar uang buku anak, ternyata uangnya nggak cukup, kita berdoa, dan tiba-tiba saudara yang kasih, ada saja orang yang datang untuk membantu. Itu juga merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus akan menyatakan penyertaannya melalui pertolongannya, ya. Dan di situ tadi ada kata juga yang mengatakan dia tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan kita. Suamimu pasti akan meninggalkan engkau, anak-anakmu pasti akan meninggalkan engkau. Tapi ingat, ada satu sosok yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Siapa? Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Manusia memiliki satu keterbatasan dalam menolong seorang, tapi Tuhan Yesus tidak memiliki keterbatasan. Dia siap menolong saudara, karena dia adalah penolong yang ajaib. Ya. Kalau hari-hari ini masa pandemik, banyak sekali saudara yang kasih kejadian demi kejadian yang terjadi, khususnya masalah perekonomian. Bapak Ibu kalau dengar berita ataupun nonton berita, ada seorang ibu yang membunuh anaknya gara-gara saudara yang kasih masalah ekonomi, bertengkar dengan suaminya, dia bunuh anaknya. Mengerikan saudara yang kasih. Seakan-akan saudara yang kasih waktu dari pertama sampai anak itu sudah besar sepertinya sia-sia semuanya. Gak enak sebenarnya. Tetapi Tuhan tahu, ketika dia saudara yang kasih sadar akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan penyertaan. Immanuel, 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 Allah beserta kita. Allah beserta kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan saudara yang kasih agar penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita?
Kita mau lihat contoh. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ada satu contoh dalam Alkitab yaitu tentang Abraham yang menantikan keturunan. Dia harus menanti serongeng kasih selama 25 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang baru menikah 2 tahun saja tidak punya anak sudah banyak omongan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Apalagi 25 tahun nunggu anak. Wah. Penderitaan serongeng kasih. Permasalahan hidup. Sudah Pak? Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ya kita baca 2-3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Jadi di sini saudara yang kasih, mengapa Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran? Karena dia tetap percaya. Tetap percaya. Apa yang harus kita lakukan agar pernyataan Tuhan itu ada? Tetap percaya. Walaupun keadaan di sekitar kita sangat mencekik, ataupun istilahnya keadaan di sekitar kita sebagai yang kasih benar-benar menekan hidup kita. Tapi kita harus tetap percaya. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kalau sekarang dikatakan Abraham. Ya, dia menanti-nanti. Walaupun serongeng kasih dari tahun ke tahun, wah itu nggak terjadi. Dari tahun ke tahun tidak ada tanda-tanda. Dari tahun ke tahun begitu terus. Dari tahun ke tahun membuat orang bosan. Dari tahun ke tahun dia harus jalani hal yang sama tanpa kehadiran seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia tetap percaya akan janji Tuhan. Bapak Ibu nanti baca di ayat yang pertama sampai yang kelima. Di situ Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit. Ini ada banyak bintang-bintang bukan? Cobalah hitung. Siapa yang bisa menghitung bintang-bintang di langit? Tidak ada. Siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Tidak ada. Tuhan mengatakan, seperti itulah engkau akan memiliki keturunan seperti itu, Abraham. Kalau secara logika, Abraham bisa tertawa. Tuhan bercanda ya. Mungkin begini ya. Gimana sih Tuhan suruh masakan anakku seperti yang bintang-bintang di langit? Gak mungkin. Tapi seorang yang ngasih, dia tidak bertindak secara logika. Dia bertindak dengan iman. Dia tetap percaya. Luar biasa. Dengan iman. Ya, luar biasa. Bapak Ibu dengar tadi kan suaranya melengking bukan? Iman. Haleluya. Harus dengan iman. Ya. Dengan iman kita tetap percaya apapun yang kita alami, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, lalu yang kedua kita lihat. Yang harus kita lakukan supaya penyertaan Tuhan ada. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, perbaharui pola pikir. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan kita itu imago Dei. Imago Dei itu serupa dan segambar dengan serupa dan segambar dengan Allah berarti memiliki pola pikirnya Allah. Siapa yang serupa dan segambar dengan Allah? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Berarti nggak ada yang angkat tangan nih. Bapak Ibu serupa dan segambar dengan siapa? Siapa yang serupa dan segambar dengan Allah? Angkat tangannya. Haleluya. Ya. Kita semua serupa dan segambar dengan Allah. Jadi jangan mengejek orang lain ya. Kalau misalnya ada yang mukanya kayak seperti apa gitu, langsung bilang, dasar lu kucing, emangnya, hati-hati sebenarnya. Penciptanya itu adalah pencipta kita juga. Jadi kalau dia kucing berarti sama-sama dong, yang kita juga ini seperti kucing kan gitu. Tapi kita adalah orang-orang yang serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun ada yang begini, ada yang begitu, itu semuanya saling melengkapi. Ya. Yang cantik jangan merasa cantik terus kan gitu ya. Lihat ke bawah, engkau juga pasti punya kekurangan, amin. Yang jelek juga jangan langsung lihat ke bawah terus, lihat ke atas sekali-kali. Engkau juga pasti punya kelebihan, amin. Ya, jadi perbaharui pola pikir, ya, perbaharui pola pikir kita. Karena kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, kita
kita juga saudara yang kasih harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Wah, gimana sih ya caranya? Kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya ini apa Bapak Ibu? Bahwasanya orang yang mempunyai pola pikir yang baru, dia adalah manusia baru. Ya, manusia baru menanggalkan hal-hal yang lama. Ya, Bapak Ibu mulai flashback. Dulu akunya ini orangnya begini, dulu aku orangnya pemarah, dulu aku orangnya suka memfitnah, dulu aku orangnya suka gosip, dulu aku orangnya pencuri, aku pemabuk, apalagi dan lain sebagainya, hal-hal yang jelek ya. Tapi berusaha ketika sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, pola pikir kita itu akan sama dengan Kristus dan kita akan berubah. Bukan menjadi megaloman, tapi seperti Yesus. Seperti Yesus. Kita akan mengenakan manusia-manusia baru, ya. Kita akan mengenakan saudara yang kasih yang Tuhan Yesus kenakan, yaitu melalui pola pikir, tingkah laku, lalu dengan perkataan. Kalau sini dikatakan saudara yang kasih bahwasanya dengan kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan. Melalui darah Yesus, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Segala dosa, sehitam apapun, dikatakan semerah apapun, itu akan Tuhan sanggup ubahkan menjadi putih seperti salju. Itu baik banget. Asalkan kita mengaku dong dosa. Seringkali yang terjadi adalah kita tutupin dosa kita. Nanti terselesaikan sendirilah. Tidak bisa saudara. Harus diakui. Dosa itu harus diakui. Aku sudah melakukan ini Tuhan, ampuni aku. Maka dari situlah kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan akan datang. Amin Bapak Ibu. Pola pikir seperti Allah itu bagaimana? Kalau Bapa kita selalu memberi yang terbaik, kita juga harus memberi yang terbaik. Lalu apa lagi? Jangan suka mengeluh. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Dia hanya memberikan satu istilahnya tawaran pada Bapa. Tuhan, jikalau boleh, lakukanlah sawan ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu layan saja. Ya, dia nggak mengeluh saudara yang kasih. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sering mengeluh. Disuruh ini, emang enak apa? Bangun kerjaan ini, capek kan gini aja, disuruh lagi. Mengeluh, mulai saudara yang kasih. Lalu Tuhan Yesus juga saudara yang kasih memberikan satu contoh teladan. Dia tidak pernah saudara yang kasih. Dia tetap selalu bersyukur. Dia tidak pernah tidak bersyukur. Dia selalu bersyukur. Bersyukur. Karena disitulah letak kekuatan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya berharap Bapak Ibu benar-benar memiliki pola pikir yang benar. Pola pikir seperti apa? Kemarin ada seorang ibu yang sempat saudara yang kasih, dia mengatakan begini, "Oh, aku kok nggak dapat sembako ya? Ada pembagian sembako nggak?" Bapak Ibu saudara yang kasih, perbarui pola pikir. Sekali lagi, ketika engkau tidak diberi, ketika engkau tidak mendapat, tetap bersyukur. Jangan mengeluh. Amin Bapak Ibu. Mampu. Harus mampu. Karena saya kira percaya, mungkin Bapak Ibu tidak mendapatkan hari ini, tapi di kemudian hari Bapak ataupun besok hari Bapak Ibu mendapatkan 2 kali lipat. Ya Pak ya. Amin. Ya. Seorang pengusaha saudara yang kasih, wira swasta, wira usaha ya saudara yang kasih, dulu sering sekali buka, kalau misalnya hari Minggu juga selalu buka saudara yang kasih usaha, tidak pernah dia tutup ya. Tapi ternyata saudara yang kasih diberikan satu solusi kepada hamba Tuhan. Hari Minggu apa salahnya tutup, cari Tuhan. Berkat Tuhan itu
tidak akan hilang daripada. Akhirnya dia nurut, saudara yang kasih. Tiap minggu dia tutup, lalu besok-besoknya dia kesaksian. Dia katakan begini, ya puji Tuhan, ternyata minggu tutup berkatnya hari Senin 2 kali lipat katanya. Wah, memang begitu cara Tuhan bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, walaupun hari ini engkau tidak mendapatkan sembako, tetap bersyukur, amin. Jangan gara-gara masalah sepele Bapak Ibu saudara yang kasih, kita jadi renggang. Tapi biarlah kita bersatu. Tadi ada lagunya bahwasanya ketika kita bersatu, disitulah berkat-berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi milikilah pola pikir yang benar ya. Pola pikir seperti Kristus. Tuhan selalu memberi yang terbaik, kita juga harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan jadi orang yang kasih hanya meminta. Berkatilah orang yang suka memberi, lebih baik memberi daripada meminta. Tetangga kita saudara yang kasih selalu melaksanakan itu. Saya kadang-kadang terenyuh saudara yang kasih. Jumat barokah, ya Tuhan. Kristen barokah kapan ya? Ya, selalu ada saudara yang kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Biasanya saudara yang kasih di kalangan guru-guru, masih ada Jumat barokah? Masih ada Pak. Aduh ya Tuhan. Saya kadang-kadang iri saudara yang kasih, ya Tuhan. Orang Kristen kapan ini? Kristen barokahnya, ya. Jumat barokah selalu saudara yang kasih. Kita tahu saudara yang kasih, ketika kita memberi dari kekurangan kita, disitulah saudara yang kasih cara Tuhan untuk memberkati. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, sekali lagi jangan pernah mengeluh akan segala sesuatu keadaan ataupun ketimpangan mungkin terjadi, ya, ketidakbenaran mungkin terjadi, tetapi tetaplah bersyukur, tetap bersyukur. Kalau yang lain dapat BLT 600.000, Bapak Ibu nggak dapat, puji Tuhan, amin. Tapi kan Bapak Ibu dapat uang ini kan, uang beras, uang ikan, uang apa lagi Tuhan. Ya. Tetap bersyukur. Semua itu ada istilahnya aturannya, ada jalurnya masing-masing. Kalau sudah dapat dari sini, nggak mungkin lagi dapat dari sini kan gitu. Cukup hanya satu jalur. Itulah disebut. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Amin. Jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan. Berani memberi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Cuma kamu tahu, engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan bercurah bagimu. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah supaya kita mau melihat penyertaan Allah dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah. Ataupun juga saudara yang kasih tetap melangkah. Kita buka dalam Ayub 29 ayat yang ke-24. Ayub 29 ayat yang ke-24. Ayub 29 ayat yang ke-24. Kita baca yuk, 2, 3. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan 1000 kaku tidak dapat disuramkan mereka. Oh haleluya. Kalau orang-orang di sekitar kita saudara kasih mulai suram mukanya karena permasalahan hidup, karena masalah perekonomian, kita sebagai orang-orang yang percaya harus bisa pasang muka tersenyum. Amin. Jadi bukan hanya apa di belakang itu. Orang-orang sekarang logo-logonya top gitu ya. Jangan hanya logonya saja, tapi benar-benar kita adalah orang-orang yang gampang tersenyum Bapak Ibu. Amin. Ya. Walaupun saudara yang kasih, sekali lagi keadaan sekitar kita tidak menyenangkan, kita harus bisa tersenyum. Karena ketika saudara yang kasih Bapak Ibu melihat orang yang tidak mudah tersenyum, pasti Bapak Ibu bisa menilai berat sekali penderitaannya. Sampai-sampai tersenyum juga susah. Ya ampun, senyumnya mahalnya bukan main. Tapi anak-anak Tuhan terkenal dengan senyumannya. Nggak punya uang tetap. Orang lain nggak tahu, Bob.
sendiri pun tidak mau menghibur dia, tapi dia tetap terus. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau mau melihat penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, jangan mudah menyerah, jangan berputus asa. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak berputus asa. Jangan berputus asa. Karena orang yang berputus asa berarti tidak bisa ataupun tidak mampu melakukan sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan langsung katakan apa ya, sudah deh sampai di sini saja, ya kata-katanya Saudara yang kasih. Tetapi tetaplah melangkah. Apa yang bisa kita lakukan. Karena dari situlah awal Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, jika kita tetap melangkah, iman kita pun juga Saudara yang kasih tetap kuat, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu mau kuat, tetap terus kuat di dalam Tuhan, amin. Ya. Tetap melangkah. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih, ya saya katakan luar biasa. Ada lengkap alat musik dengan nyanyian, sampai tadi orang-orang Saudara yang kasih di luar Saudara yang kasih mulai ngintip-ngintip dan melihat. Luar biasa. Dengan tarian Saudara yang kasih ke depan, luar biasa. Dengan apa lagi? Bendera-bendera, luar biasa kan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ketika nanti lewat ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang kasih jangan sampai di sini saja, tapi tetap terus melangkah. Walaupun 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, tetap melangkah. Yesus tetap ada. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah. Enggak jadilah, enggak mau ibadah lah, orangnya sedikit banget. Enggak lah, aku enggak ada yang ngajak. Orang nana liane. Itu semua alasan Bapak Ibu. Alasan. Kalau orang-orang yang mau melihat penyertaan Tuhan, dia harus tetap melangkah. Mau ada liane, tidak ada liane, tetap melangkah. Karena yang menentukan selamat bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kita masuk surga bukan karena iman orang tua kita, tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Orang tua hanya bisa berdoa ataupun mendoakan, itu saja. Tapi dia tidak bisa selalu kasih penyelamat. Karena itu tergantung iman anak tersebut kepada Tuhan. Tapi berbahagialah Bapak Ibu yang punya anak-anak muda yang punya orang tua yang sudah selamat, yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini juga menjadi tugas kita Bapak Ibu Saudara. Sudah ada anak-anak di sebelah sana, kan gitu. Tanggung jawab jemaat Tuhan ujung Allah. Jangan ketika ini lewat, mereka juga akhirnya lewat. Tapi biarlah mereka tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya ketika kita melihat orang lain bertumbuh, orang lain kuat, kita juga kuat. Iman kita kuat. Melalui iman kita yang kuat, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang dalam hidup. Di Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang hari ini kau alami, usahalah tetap percaya bahwasanya penyertaan Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu bersama-sama kita. Dan jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Apa yang kau alami hari ini, ingat Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkanmu. Dia adalah penolong yang sejati. Harapan hanya Yesus saja yang
jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus penolong yang kuasa dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Yesus harapan itu bukan orang lain, bukan anak kita yang kaya, bukan suami kita yang baik, ataupun bukan istri kita yang baik. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Yesus pengharapan kita. Dan semua kelemahan, masalah, kekhawatiran, kesakitan, dan ketakutan itu saudara yang kasih, Allah sanggup melepaskan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa mengampuni dosa, Allah yang berkuasa menaklukkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Allah yang berkuasa saudara yang kasih, yang mengatasi segala sesuatu. Allah kita, Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Sebab itu saudara yang kasih, tetaplah percaya bahwasanya Dia selalu memberikan penyertaan-Nya kepada kita. Manusia penuh dengan kelemahan, sebab itu Allah perlu menyertai. Dan asalkan kita tetap percaya ketika kita masuk di dalam satu zona yang tidak ada, ataupun permasalahan-permasalahan hidup ini, tetap percaya, tetap percaya, tetap. Apalagi saudara yang kasih di masa pandemi COVID-19. Tetap percaya. Kita akan memasuki era baru, saudara. Semua orang akan memakai masker. Mau tidak mau harus pakai masker. Mau tidak mau harus cuci. Mau tidak mau harus jaga jarak. Dan itu saudara yang kasih tidak bisa saudara yang kasih dihapuskan. Itu akan tetap terus saudara yang kasih berkelanjutan. Bahkan sampai nanti kita saudara yang kasih seperti orang-orang astronot, pakaian hazmat. Lalu saudara yang kasih pakai model-model facelift saudara yang kasih. Kalau kemarin saya katakan dia model facelift, tapi di sini ada channel ya saudara yang kasih. Makin canggih. Dan itu tidak bisa saudara yang kasih dilakukan. Itu tetap harus terus berjalan sampai seterusnya. Dan saudara yang kasih, saya tidak yakin juga. Saudara jangan berharap COVID akan pergi dari muka bumi ini. Tapi COVID ini saudara yang kasih merupakan sarana saudara yang kasih untuk penemuan masa-masa orde yang baru. Di sinilah saudara yang kasih kita akan melihat. Di sinilah rupanya saudara yang kasih penyaringan daripada Tuhan. Karena di sini banyak orang yang akan jatuh. Dan di sini juga banyak orang yang akan naik di hadapan Tuhan. Saudara tidak pilih yang mana? Itu terserah kepada saudara. Jangan jauh daripada Tuhan, tapi dekatkanlah diri kita terus kepada Tuhan. Dengan cara berdoa, cari Tuhan, baca firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan, bukan siapa-siapa saudara. Pintaran seseorang, kelebihan seseorang, semua ada batasnya. Tapi kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Sebab itu cari dia dengan saudara. Tanggung jawab kita besar sebenarnya saudara, sangat besar. Apalagi saudara yang kasih, kita sudah melihat saudara yang kasih di sini banyak generasi-generasi muda, anak-anak sekolah minggu. Dan ini merupakan satu tanggung jawab kita yang besar saudara. Ataupun ada teman-teman kita mulai jatuh, kita juga bertanggung jawab saudara yang kasih untuk bantu kita. Bangkit, cari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya cari Tuhan karena ada event-event tertentu, tapi tidak ada berkat, tetap cari Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna, saudara. Sangat sempurna, sungguh sempurna. Kalau Yusuf dan Maria sudah bisa melaluinya, saudara dan saya juga pasti bisa melalui perkara-perkara yang sulit. Amin. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Biarlah saudara yang kasih, benaran firman Tuhan ini saudara yang kasih menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita untuk tetap melangkah bersama-sama. Kelemahan kita ada, serahkan kepada Tuhan. Ya udah Bapak Ibu saudara yang kasih, kita pakai begini. Kita ngawal pujian, hati kita saya. Saat ku tak melihat jalanmu, mengerti rencanamu, namun
Tuhan, apapun yang telah Kau lakukan hari ini adalah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bahwasanya kami menjadi orang-orang yang mampu menghadapi segala sesuatu tantangan. Dengan iman kepercayaan kami semuanya akan berlalu. Dengan iman kepercayaan kami, kelemahan-kelemahan dan kekhawatiran ketakutan kami semuanya dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terangkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau tetap percaya. Kami mau memiliki Bapa pola pikir yang benar di hadapan-Mu. Sebab kami adalah orang-orang yang segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau tetap melangkah, tidak mudah berputus asa. Sebab kami tahu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Terangkan kebenaran firman-Mu. Dan setiap umat-Mu Bapa yang hari ini hadir, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan tetangga-tetangga kami Bapa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka dikuatkan, mereka diperbaharui, dan mulai